Jadi masalah selain kurang kasih sayang, masalah yang terberat di sini adalah mereka tidak bisa percaya terhadap orang lain atau selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel SMK Tunas Harapan Pati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa kembali di acara Soutin, talk show yang membahas tentang beberapa permasalahan remaja, berikut solusinya. Kali ini kita akan membahas tentang mental healthy atau kesehatan mental pada remaja. Kenapa masalah ini kita angkat? Karena ada sebuah berita yang saya baca di theconversation.com. Sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia tergolong sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Jadi ini menurut penelitian mereka ya. Menurut The Conversation, ketika mereka melakukan penelitian, ditemukan 1 dari 20 remaja atau sekitar 5 sampai 5,5% remaja di Indonesia terdiagnosis mengalami gangguan mental. Dan 3,7% diantaranya gangguan mentalnya disebabkan oleh kecemasan atau gangguan kecemasan yang dikenal dengan anxiety disorder. Apa sih sebenarnya mental healthy itu dan seperti apa efeknya atau bagaimana mengatasinya? Kita akan mencari jawabannya dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bu Ayudia. Selamat datang kembali di Soutin, Mem Ayud. Ya, terima kasih, Mem. Terima kasih banyak masih membersamai kami di sini. Hari ini kita akan belajar tentang mental healthy. Apa sih definisinya mental healthy itu dan seberapa pentingkah untuk kita? Ya, jadi di sini kesehatan mental adalah keadaan batin dan watak ya yang tentram, damai, dan tidak ada masalah apapun sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan rasa yang bahagia, seperti itu. Berarti kalau dari jawaban itu sangat penting ya? Iya, sangat penting sekali. Pentingnya dengan kesehatan fisik berarti ya? Karena juga kesehatan mental itu kan memang juga mempengaruhi kesehatan fisik. Ketika mental kita sehat, insya Allah fisik kita juga akan sehat karena itu saling berpengaruh sekali. Saling berhubungan. Saling berhubungan, ya. Saling berpengaruh. Dengan mental yang sehat, segala aktivitas kita akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Ternyata mental healthy itu adalah kesehatan mental yang akan mempengaruhi jiwa seseorang agar tetap tenang dan bahagia gitu ya, kurang lebih. Baik. Sekarang kalau kita berbicara tentang masalah dengan kesehatan mental itu sendiri, untuk usia anak-anak SMK, kira-kira apa sih permasalahannya anak-anak SMK itu yang bisa menyebabkan ya gangguan lah di kesehatan mental mereka? Iya, akhir-akhir ini memang kita sering banyak sekali anak-anak remaja yang bermasalah. Ya mungkin karena salah satunya mereka kurang merasakan kasih sayang dari orang tua. Itu salah satunya ya. Jadi orang tua itu lebih sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak itu di rumah sendirian dan dia merasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menyayang atau bahkan apa-apa harus sendiri. Nah, disitulah akan timbul akan timbul rasa bahwa saya ini buat apa sih saya hidup, buat apa sih saya ada di sini ketika orang lain tidak ada di sekitar saya. Berarti anak merasa tidak diperdulikan, sehingga ketika dia mengalami kesulitan atau mengalami masalah, dia kesulitan untuk mencari teman berbicara. Betul, mencari teman untuk curhat seperti itu. Mencari teman untuk curhat karena orang tua pun sibuk gitu ya. Ada nggak masalah yang lain selain orang tua yang sibuk, kemudian anak tidak bisa mencari teman atau ada teman untuk berbicara? Ada nggak masalah-masalah yang lain untuk anak-anak seusia SMK ini? Masalah yang lain selain itu ya karena mereka itu memang mempunyai tipe kepribadian dia itu introvert. Ya, jadi mereka lebih suka memendam.
Akhirnya apa? Ketika mereka memendam segala masalah ataupun apapun itu, tanpa dia mau bercerita ke orang lain, akhirnya kan itu akan mengganggu jiwa seseorang. Ya, jadi masalah selain kurang kasih sayang, masalah yang terberat di sini adalah mereka tidak bisa percaya terhadap orang lain atau selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, sehingga mereka tidak yakin bahwa ketika saya punya masalah, saya akan bercerita ke orang ini, rahasia akan terjamin atau terjaga, sehingga mereka lebih suka untuk memendam masalah itu sendiri, sehingga seolah-olah mereka baik-baik saja tanpa ada permasalahan apapun. Sepertinya kalau dilihat dari luar, oh ini tidak ada terjadi sesuatu gitu ya, padahal setiap orang mengalami masalah. Betul, dan setiap orang punya masalah. Betul, dan kalau kita tidak ceritakan kepada siapapun, bisa jadi mungkin untuk orang-orang atau anak dengan tipe yang introvert tadi, justru mengambil solusi atau tindakan yang merugikan. Itu bisa jadi seperti itu ya? Bisa jadi karena apa? Beban pikiran yang mereka tanggung, tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi. Akhirnya mereka bisa menyakiti diri sendiri. Karena beranggapan bahwa buat apa sih saya hidup, tapi kok masalahnya terlalu banyak masalah, tidak ada teman curhat, tidak ada seseorang yang mau peduli ke saya. Akhirnya dia akan menyakiti diri sendiri sekiranya hati orang ini puas, seperti itu. Ternyata ada juga menyakiti diri sendiri dan dianggap itu adalah sebuah kepuasan gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman sebagai guru bimbingan konseling sendiri, kalau misalnya masalah anak itu tadi yang pertama karena dia kurang kasih sayang atau dia tidak punya tempat curhat dengan orang tua sehingga dia bermasalah. Langkah apa yang kemudian diambil oleh guru BK untuk menyelesaikan masalah anak ini? Ya, pertama-tama kita panggil dulu si anak ya, karena kita kan tahu ya, karena kita ada konseling individu. Setiap anak akan berhak mendapatkan konseling individu, baik anak yang bermasalah maupun anak yang tidak bermasalah. Dari situ kita akan tahu seberapa besar, seberapa jauh masing-masing anak itu punya masalah. Sehingga kita ambil yang paling urgent dulu, yang harus segera kita tindak. Ya, kita ambil dulu seseorang yang menurut kita urgent. Mama contohnya karena kurang kasih sayang. Jadi kita tanya dulu permasalahannya apa. Karena kalau memang permasalahannya dengan orang tua atau dengan orang di rumah, kita jembatani orang tua dan anak untuk bertemu di ruang BK. Setelah itu kita anak biarkan curhat apa yang menjadi beban mereka, kita dengarkan guru BK dan juga orang tua mendengarkan. Sebenarnya hanya mendengarkan saja, kita bercerita, kita hanya mendengarkan saja. Anak yang bercerita itu sudah merasa puas, meskipun anak tersebut tidak meminta solusi. Yang pasti kita harus menjadi pendengar yang baik, tidak menyela omongan ketika anak itu baru bercerita, seperti itu. Kita undang orang tua, biarkan anak itu bercerita apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi beban selama ini, mengapa dia bisa mengatakan bahwa dia kurang kasih sayang, biar mereka bercerita dengan puas. Setelah anak itu selesai berbicara, barulah kita memberi kesempatan ke orang tuanya untuk bercerita, untuk memberikan alasan kenapa ini seperti ini bisa terjadi. Akhirnya dari kedua belah pihak itu nanti kita bisa menarik kesimpulan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak ini? Seperti itu. Jadi insya Allah nanti setelah ada pertemuan seperti itu, nanti akan ada komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua di kemudian harinya. Jadi mereka sama-sama paham, anak juga memahami orang tua juga akan memahami kemauan anak. Seperti itu. Berarti perlunya pihak ketiga untuk mediasi mungkin ya. Sehingga kalau terjadi permasalahan ini mungkin pembelajaran untuk para orang tua dan juga para siswa yang bingung kalau saya ada masalah dengan orang tua, ada masalah di keluarga, saya takut cerita kepada teman, saya harus seperti apa? Nah, tadi jangan dipendam sendiri. Bisa datang ke bimbingan konseling ya kalau di sekolah. Kemudian nanti bimbingan konseling akan memberikan
solusi atau memberikan cara bagaimana agar permasalahan itu bisa diselesaikan. Dan ternyata dengan kita ngomong saja, kita mengeluarkan unek-unek saja, itu sudah bagian dari solusi gitu ya. Tanpa harus begini, harus begitu gitu ya. Oke. Baik, Mem Ayud, mungkin yang terakhir nih sebelum kita menutup sesi kali ini, ada tidak saran atau tips terutama untuk anak-anak yang introvert tadi, anak-anak yang tidak mudah percaya kepada orang lain, bagaimana agar mengatasi permasalahan gangguan kesehatan mental ini, atau mungkin tips untuk orang tua ya, karena tadi ada juga permasalahan yang bisa diakibatkan oleh kesibukan orang tua itu sendiri. Silahkan, Ayu. Untuk anak lebih berpikir positif ya, terutama itu lebih berpikir positif dan berusaha untuk lebih percaya terhadap orang lain. Ketika kita berpikir positif, maka kita tidak akan pernah menyakiti diri kita sendiri. Yang pertama, berpikir positif, yang kedua lebih percaya terhadap orang lain, yang ketiga kita harus beraktivitas. Ketika kita berdiam saja tanpa aktivitas, itu akan memperburuk suasana. Melamun. Ya, melamun. Jadi kita harus aktif. Apapun itu pekerjaan, entah itu olahraga, entah itu membuat diri kita menjadi sibuk. Ya. Terus yang terakhir adalah dekatkan diri kalian dengan orang tua. Sedekat apapun kalian, kalau seandainya kalian tidak berkomunikasi, itu percuma. Jadi harus ada komunikasi antara anak dan orang tua, saling bercerita, atau kalau orang tuanya sedang berada di luar kota, setidaknya sehari sekali telepon ya, menanyakan kabar. Ya, itu sudah termasuk komunikasi dan membuat anak itu menjadi merasa dihargai. Kalau untuk orang tua juga sama, sesibuk-sibuknya orang tua, sempatkanlah waktu untuk anak. Anak juga butuh perhatian karena masih masa-masa remaja. Masa-masa remaja adalah masa-masa yang riskan, di mana kalau kita belum bisa membatasi diri, maka kita akan terbawa arus yang kurang baik. Terima kasih banyak Mem Ayud atas apa yang sudah disampaikan dari pembahasan dengan kita pada sesi ini. Sangat bermanfaat sekali, dan tentunya pemirsa, baik yang siswa ataupun yang orang tua, kita sama-sama memiliki peran yang penting untuk saling menjaga kesehatan mental. Terutama tadi disampaikan bahwa kalau ada komunikasi yang baik, insya Allah di situ ada solusi atas semua permasalahan. Maka ceritakanlah permasalahan kita, jangan hanya dipendam saja. Pasti ada orang lain yang akan mau mendengarkan dengan tulus dan mau memberikan solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Seperti biasa, sebelum kita menutup perjumpaan untuk sesi kali ini, saya akan membacakan sebuah quote dari Paulo Coelho. Paulo Coelho mengatakan, kecemasan, depresi, dan stres bisa jadi disebabkan ketika kita hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Maka hiduplah sewajarnya. Kalau kita punya masalah, itu wajar, berarti kita masih manusia. Dan berceritalah, jadikan satu orang teman sebagai orang yang kita percaya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak Mem Ayud. Sama-sama. Pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.